Halo teman-teman, kembali lagi kita obrolin soal my story, my business. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman terpikir berapa banyak sih modal yang mesti saya sediakan untuk memulai sebuah bisnis? Kayaknya kalau bicara modal sebuah bisnis identik dengan biaya besar ya. Sebagai contoh aja, kalau kita sering lihat tuh di pinggir jalan ada banyak gerobak jualan kebab gitu ya. Itu teman-teman pernah berhitung nggak? Kira-kira berapa besar sih modal untuk kita menyiapkan gerobaknya, terus kemudian kita beli franchise-nya, karena biasanya kan kalau yang kebab-kebab di pinggir jalan itu mereka modelnya franchise ya. Lalu untuk menyediakan bahan bakunya ya, mulai dari tepung, terus kemudian mentega, keju, toppingnya, untuk gas dan sebagainya itu belum lagi untuk sewa space gitu ya, sewa tempatnya. Berapa sih kira-kira? Saya pernah browsing dan untuk modal awal untuk kita bisnis gerobak kebab seperti itu, modal awalnya sebesar 12 juta kurang lebih gitu. Itu sudah termasuk bahan baku untuk 1 bulan pertama. Oke, 12 juta, hari gini ya cukup besar juga ya untuk sebuah usaha gerobak. Dan pernah juga saya browsing kalau kita mau berbisnis warung kopi. Kan sekarang kan kayaknya coffee shop di mana-mana ya. Oke, kita nggak perlu bicara coffee shop yang tempatnya nyaman, yang udah ada wifi dan sebagainya. Kita bicara aja warung kopi yang sederhana gitu ya. Berapa sih modalnya untuk kita mempersiapkan segala macam mesin pembuat kopinya itu, terus kemudian meja, kursi, dan sebagainya. Kurang lebih teman-teman, saya ada browsing itu 18 jutaan. Dan itu belum termasuk biaya sewa tempat. Wow, lumayan ya. Ya udah pasti lebih besar lah ya dari bisnis gerobak kebab yang pertama. Kalau gimana dengan bisnis yang lebih besar lagi? Franchise yang jauh lebih ternama. Mungkin seperti toko kelontong, seperti Indomaret. Kalau saya nggak salah ingat, saya pernah dapat informasi waktu saya ikut kelas training financial planning ya. Itu untuk franchise Indomaret atau sejenisnya, teman-teman harus menyediakan modal awal ratusan juta. Wow, apalagi kalau mau beli franchise Starbucks atau McDonald ya, udah bukan ratusan juta lagi, udah pasti miliar. Mahal banget, dan mungkin di zaman pandemi seperti ini nggak sedikit dari kita yang mengalami pemotongan gaji atau bahkan kehilangan pekerjaan, dan kita mulai terpikir untuk kenapa saya nggak mulai usaha aja, mulai usaha sendiri, berdikari gitu ya. Sebenarnya teman-teman tidak harus berpikir untuk mempersiapkan modal awal yang sampai jutaan, kemudian apalagi ratusan juta atau miliar. Karena tidak semua bisnis membutuhkan modal uang yang besar seperti itu. Contohnya adalah bisnis yang saya jalani. Di bisnis asuransi jiwa ini, teman-teman tidak harus mempersiapkan modal uang yang besar. Yang teman-teman cukup butuhkan adalah tekad untuk mau belajar. Istilahnya ini adalah bisnis yang modal dengkul, serius. Kenapa gitu? Karena untuk menjalankan bisnis asuransi jiwa, dalam hal ini bisnis prudensial, terutama di masa pandemi ini, kalau biasanya oke lah kita butuh pulsa, kemudian ongkos gitu ya, biaya untuk transport, karena kita udah pasti ketika kita menjalankan bisnis ini kita harus ketemu orang. Dan untuk bertemu orang itu ya paling nggak kita butuh ongkos atau butuh ya uang untuk sekedar beli kopi gitu ya. Nah, sebenarnya walaupun sebenarnya itu nggak bisa disebut dengan modal juga, yaitu sekedar
apa ya, ya biaya yang harus keluar, tapi tidak signifikan lah dibanding dengan profit ataupun income yang kita bisa dapatkan dari bisnis ini. Dan sejak masa pandemi ini, teman-teman, justru bisnis Prudential ini bisa kita jalani secara online. Artinya apa? Artinya justru biaya-biaya yang muncul tadi malah bisa jauh lebih berkurang, teman-teman. Kalau yang sebelumnya teman-teman harus warawiri, paling nggak sedia uang bensin, uang transport, sekarang nggak perlu, teman-teman. Kita tinggal siapkan kuota aja, udah. Dengan kuota kita sudah bisa menjalankan bisnis kita. Kalau tadi teman-teman harus siapkan modal awal 12 juta, 18 juta gitu ya, baru bisa mulai bergerak. Kalau ini enggak. Benar-benar asal teman-teman punya smartphone gitu ya istilahnya ya, ada kuotanya, udah teman-teman sudah bisa mulai menjalankan bisnis ini. Dan yang saya suka sama bisnis Prudential ini adalah ketika kita memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, kita tidak memerlukan atau kita tidak perlu pusing gitu ya, muter otak untuk memikirkan sistemnya atau bagaimana cara memulainya dari nol gitu. Ya, ibarat tadi misalnya kita kepengen memulai satu bisnis yang sudah teruji karena mereka sudah siap dengan sistemnya, di mana kita sebagai pebisnis kita tinggal menjalankan sistem yang ada. Prudential pun seperti itu, teman-teman. Bisnis Prudential sudah memiliki sistem yang siap untuk kita jalankan. Jadi kita tidak perlu harus memikirkan, oke, bagaimana nih produknya harus kita bentuk seperti apa, kita kreasikan seperti apa, terus kemudian untuk istilahnya bahan bakunya ya kebetulan kalau asuransi jiwa, kalau bisnis asuransi ya karena nggak ada barangnya, ya paling istilahnya bahan bakunya ya itu aja ya, buku polis mungkin ya, buku polis atau sistem IT-nya gitu ya, bagaimana dengan adanya zaman pandemi ini semuanya online, kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan nih bagaimana nih sistem IT-nya supaya kita bisa menjual asuransi jiwa secara online. Itu semua sudah disediakan untuk kita, sistemnya. Begitu pula dengan sistem trainingnya ya, bagaimana kita yang awam, yang tidak tahu sama sekali tentang asuransi jiwa ataupun tentang perencanaan keuangan, ini bagaimana kita bisa belajar ya, maksudnya apakah sudah ada sistem training yang mumpuni yang akan mensupport kita sepenuhnya supaya dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya, yang tadinya tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan hingga menjadi seorang financial planner yang handal, itu juga sudah ada trainingnya, teman-teman. Jadi ini salah satu hal yang sangat saya suka dari bisnis Prudential ini, dan menurut saya ini menjadi satu nilai plus yang tidak ada di bisnis-bisnis lain yang pernah saya coba jalani. Gitu. Nah, dan teman-teman, ketika kita menjadi agen Prudential atau ketika kita memulai bisnis Prudential itu, sebenarnya ini sama dengan kita membeli franchise Prudential. Nama besar Prudential seperti teman-teman tahu, ya memang sudah dikenal di mana-mana gitu ya teman-teman. Dan bisnis ini betul-betul hanya membutuhkan tekad dan keinginan belajar aja gitu. Karena selain modal itu, semua yang dibutuhkan, entah itu training, terus kemudian sistem IT, kemudian
bahan bakunya, untuk sistem penerbitan buku polis, sistem promosinya, dan sebagainya itu sudah disediakan oleh perusahaan. Keren banget kan teman-teman? Jadi mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman bagaimana teman-teman bisa mempertimbangkan bisnis seperti apa yang teman-teman hendak jalani terutama di masa pandemi ini. Oke, thank you for listening dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.